Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to Mindful Monday. Bersama saya Rida Wahyuni, Mindfulness dan Emotional Intelligence Trainer. Kita menunggu dulu ya teman-teman untuk join. Nah, ini sebetulnya IG Live ini adalah perkenalan ya untuk kelas offline yang kita akan adakan saya bersama Coach Tari di hari Sabtu tanggal 30 Agustus. Nah, kelasnya itu akan full day, jadi kita lebih banyak waktu nanti untuk menggali ke dalam diri kita apa saja mental block kita. Ya, apa kabar semuanya? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat. Hari ini kita akan membahas tentang mental block, emotional mental block. Ya, jadi kadang-kadang kita tuh suka merasa nih buntu, nggak bisa maju, nggak bisa melakukan sesuatu, padahal di dalam pikiran kita udah tahu ya bahwa kita harus melakukan sesuatu, tapi kayak kok nggak gerak ya, menunda, atau pokoknya ya nggak bisa maju gitu. Nah, itu bisa jadi kita ada mental block. Nah, menariknya nih sebenarnya kita mau mengkaitkan mental block sama emosi kita, sama kecerdasan emosi kita. Ya, apa sih hubungannya, nanti kita akan bahas. Nah, pernah nggak di sini teman-teman merasakan cemas, males, mager, terus ngerasain nanti gagal, nanti dinilai sama orang, atau diliatin nggak enak, nggak percaya diri dan sebagainya gitu ya. Nah, akhirnya kita jadi menunda ya, karena kita jadinya tidak mau melakukannya padahal tahu kalau itu penting. Halo Coach Tari, ini kita memperkenalkan ya topik ini kepada teman-teman supaya nanti mungkin tertarik ya untuk join kelas workshop di tanggal 30 Agustus. Nah, jadi sering kita merasakan tuh sebetulnya si emosi tadi ya, kayak males, mager, terus atau enggak ada rasa cemas dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya emosi-emosi yang menunjukkan bisa-bisa ada mental block ya, mental block. Nah, itu bukan cuman itu aja sih, kadang-kadang kita juga belum tentu ya langsung mengerti gitu bahwa nih sebenarnya ada mental block. Cuman yang kita tahu, kita secara otomatis menghindari aja gitu, atau tidak mengambil kesempatan, atau nggak kepikiran gitu buat mengambil kesempatan itu gitu ya. Akhirnya kita miss the opportunity, kadang-kadang juga begitu tanpa kita sadari. Nah, kalau kita sudah mengalami suatu emosi, itu sebetulnya sudah ada petanda. Nah, disinilah kita bagusnya kalau kita berlatih mindfulness, kita tuh jadi tahu gitu nih, ini ada yang nggak nyaman nih gitu. Sebenarnya saya pengen sesuatu, tapi kok ada yang nggak nyaman ya, kok saya nggak bisa bergerak ya. Nah, itu kita perlu melatih kepekaan kita ya, untuk melihat selaras nggak sih antara pikiran sama emosi kita gitu. Nah, mental block itu apa sih sebenarnya ya? Definisinya tuh setiap kamu misalnya mau melakukan sesuatu, pengen sesuatu, tapi ada yang menghambat gitu, nggak bisa maju, nggak bisa bergerak. Nah, itu yang kita perlu menginvestigasi ya, melihat ke diri kita kenapa ya gitu. Dan kita kadang-kadang cari distraksi aja gitu ya, cari distraksi daripada mau melakukan yang nggak nyaman. Itu akhirnya nanti di otak kita menjustifikasi kayak nggak deh, kayaknya nggak begitu perlu, atau enggak kayaknya saya nggak begitu kepengen gitu. Nah, itu sebenarnya menjustifikasi emosi kita nih yang sedang menahan diri kita gitu. Nah, biasanya mental block itu sebetulnya di bawahnya ada limiting belief, ada keyakinan, pemaknaan gitu yang kita yakini banget bahwa ini nih yang benar, dan itu kita ikuti dan dimana itu sebenarnya menghambat kita. Nah, justru misalnya kayak limiting belief itu tuh sesuatu yang bisa aja kita nggak sadari ya. Misalnya kita ngerasanya saya memang nggak bisa, saya memang udah ketuaan, atau saya terlalu muda, atau bisa saya tuh nggak cukup pinter ya buat itu, atau nggak saya pasti gagal. Nah, sebenarnya di kepala kita tuh mungkin ada keyakinan yang seperti itu, bisa sadar bisa enggak ya. Dan justru
yang repotnya tuh kalau kita tidak menyadari, dan itu akhirnya menahan kita gitu. Padahal pada waktu kita sudah punya keinginan, sebenarnya kan secara natural kan semua orang tuh punya keinginan bertumbuh, punya keinginan di luar sana tuh, misalnya kita ingin pekerjaan yang lebih baik, misalnya ingin hidup yang lebih sejahtera. Nah itu kan sesuatu keinginan yang sangat natural ya. Tapi untuk menuju ke situ tentunya kita perlu proses di dalam diri kita buat bertumbuh kan, untuk bisa menemui si tujuan tersebut. Nah kalau misalnya kita tidak sadar dengan apa saja yang menghambat kita, ya kita nggak akan bisa mencapai si tujuan itu. Nah gimana sih hubungannya emosi dengan mental block? Nah biasanya tuh kita terhambat itu ada rasa emosi yang sulit gitu, emosi yang tidak nyaman, biasanya cemas, atau mungkin ada takut ya, rasa takut. Sama seperti misalnya disuruh nih buat mimpin rapat atau disuruh public speaking, udah gitu langsung ngerasa takut, nggak bisa gitu. Nah ini berarti sebetulnya ada emosi di situ, dan sebetulnya emosi tuh kita ada di setiap saat. Setiap saat tuh kita mau memutuskan sesuatu, sebetulnya kita memilih dan kita juga di drive oleh emosi kita gitu. Nah kita tuh cenderung milih yang nyaman gitu buat kita menghindari emosi yang nggak enak gitu kan. Padahal untuk kita bertumbuh itu pasti ada zona yang dimana kita jadi merasa nggak nyaman karena sesuatu yang baru, sesuatu yang unknown ya. Kita tuh kalau misalnya ya nggak mau berubah berarti kita ada di zona nyaman ya kan. Padahal kemudian kita di dalam kepala kita tuh masih banyak tuh keinginan-keinginan, cuma kita mesti bisa nih ngedobrak si zona tidak nyamannya itu gitu ya. Nah jadi si emosi tadi tuh nunjukin gitu, nih ada apa ya di dalam diri saya ini, adakah keyakinan tadi yang menghambat, atau adakah sesuatu yang saya perlu lakukan. Nah jadi kecerdasan emosi di sini tuh artinya kita peka sama sinyal-sinyal emosi, dan kemudian kita mau mencari ke dalam apa maksudnya pesan dari si emosi ini. Apakah mungkin ada limiting belief tadi yang kemudian ngeblok saya dari melakukan apa yang saya inginkan untuk mencapai tujuan, kira-kira gitu ya. Nah ini sebenarnya bagian dari emotional intelligence juga. Jadi kalau mindfulness tadi artinya kita peka ya bahwa ini ada emosi yang terasa tidak nyaman nih. Kemudian ada juga skill di sini namanya tadi emotional intelligence. Jadi kita mengenal emosi kita, mengenal pola kita, di mana kita di situ suka menunda misalnya ya, atau suka menghindar. Nah itu pola-pola emosional kita. Atau kita jadi defensif, kita malah jadi marah. Nah itu pola-pola emosi yang perlu kita kenali dan kita mampu menggalinya gitu ya, menggalinya untuk melihat apa ada limiting belief ya di sini yang kemudian menghambat saya, kira-kira gitu ya. Contohnya ya, misalnya kalau misalnya kamu perlu tadi ya ngomong di depan orang banyak misalnya, nah itu normalnya kita kan merasanya cemas kan, itu ntar gimana ya kalau misalnya ada yang nggak suka, ada yang nggak ngerti, atau saya dilihatin sama bos saya dinilai apa kayak gitu ya. Nah itu kita normal gitu untuk merasa cemas. Tapi kemudian apakah itu sampai menghalangi kita gitu ya, sampai kita tidak bisa perform gitu gara-gara cemas yang berlebihan tadi. Kita perlu cari tuh ada nggak di situ limiting belief tadi ya, mental block kita yang mengatakan tadi ya, di self talk kita nih ngomongnya nanti saya diketawain, nanti saya dinilainya nggak kompeten gitu. Nah itu kan sebenarnya self talk kita sendiri ya. Nah itu ada apa limiting belief di baliknya itu gitu. Nah jadi emosi cemas tadi itu pintu masuk sebenarnya untuk melihat apakah kita punya mental block dan punya limiting belief ya. Mungkin nggak nyaman gitu untuk melihat ke dalam bahwa saya punya kayak gini ya keyakinan ya, saya pernah ngalamin sesuatu ya sehingga saya berpikir saya tuh nggak mampu gitu. Nah itu belum tentu kita merasa nyaman ya untuk menemukan itu.
Tapi sekarang tinggal kita aja nih yang memutuskan apakah tujuan kita tadi cukup penting untuk saya merubah belief saya tentang diri saya gitu ya. Nah, jadi tadi ya, emosi tadi pentingnya kita punya kepekaan emosi. Dia kayak tanda sinyal ya, seperti kalau kita naik mobil udah gitu kan ada dashboard ya di depan kita ya, kalau bensinnya habis langsung kedip-kedip gitu ya, atau kalau mesinnya panas. Nah sebenarnya emosi kayak gitu, sinyal-sinyal itu juga gitu. Dan dia memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu kita lihat ke dalam. Nah saya mau cerita sedikit ya, saya juga pernah menemukan limiting belief saya tuh di kira-kira 10 tahun yang lalu. Kan saya sudah keluar ya dari tempat bekerja dan ingin banget sharing mengenai mindfulness ini gitu, karena memang ngerasa banget manfaatnya. Tapi waktu itu saya tuh ngerasanya kok ini banget ya, malu banget gitu, mau sharing aja di sosial media tuh kayak bener-bener nggak berani ya, ketahan banget gitu. Padahal pengen banget gitu, dan itu nggak ketemu, nggak tahu kenapa, tapi ya udah saya menghindar aja. Pokoknya saya nggak share di sosial media, saya nggak melakukan apa-apa gitu. Nah untungnya waktu itu pada waktu ada workshop ya, workshop itu saya sama teman saya itu kita sama-sama bantu ya mencari kira-kira kita punya keinginan apa, dan kira-kira di balik itu kita punya hambatan apa. Nah karena dibantu gitu ya, dibantu dengan waktu itu teman coach juga, akhirnya saya menemukan sisi limiting beliefnya. Nah itu rupanya limiting belief itu terjadinya waktu saya kecil. Waktu saya kecil itu kan saya punya bapak yang galak, yang kalau misalnya misalnya salah gitu ya, bikin PR salah gitu, saya dimarahin gitu. Nah akhirnya saya tuh waktu itu punya limiting belief, dan saya tuh baru sadar bahwa saya punya limiting belief, lebih baik saya tuh diem tuh lebih aman supaya nggak dimarahin. Kira-kira kayak gitu ya. Dan itu memang ketemunya karena dibantu sama coach gitu. Jadi ketemu, oh itu gitu, pantesan saya nggak kayak bener-bener nggak berani deh gitu ya, nggak berani deh mau sharing gitu. Ya itu tadi, rupanya saya punya belief, pemaknaan waktu saya kecil bahwa kalau saya bicara atau saya misalnya berbuat salah, nanti saya dimarahin, jadi lebih aman untuk diam aja, nggak usah ngomong gitu ya. Nah makanya memang saya akhirnya growing up tuh saya orangnya pendiam gitu sebetulnya, memang ya karena begitu, karena terbentuk seperti itu. Tapi begitu punya tujuan saya kan waktu itu pengen banget ya berbagi tentang mindfulness. Udah punya tujuan nih, akhirnya kerasa tuh menghambat si rasa takut berbagi atau takut berbuat salah supaya nggak dimarahin itu, jadi menghambat gitu ya. Akhirnya ketemu, oh nih ada ini ya, hambatan ini. Nah begitu disadari, di saya ada reaksi tubuh lucu deh, jadi di sini tuh jadi gatal, saya batuk-batuk gitu. Jadi keinginan buat bicaranya kan ketahan ya, jadi di sini rupanya ada ketegangan, di mana waktu begitu saya sadar dia langsung rilis dan saya langsung batuk-batuk kayak gitu. Tuh contoh di mana saya bisa menemukan gitu ya saat itu gitu. Nah setelah ditemukan benar-benar bisa ini akhirnya bisa sharing seperti sekarang ya. Nah seperti itu. Nah jadi kenapa kita jadinya penting nih buat tadi ya mengenal emosi kita, menerima, sehingga kita bisa menggali ke dalamnya nih ada apa. Nah saya punya tips nih bagaimana sih caranya mengenali sehingga kita bisa merilis mental block ini. Nah ini disingkat shift ya, SHIFT, shift, mengganti dari terhambat menjadi berdaya gitu ya. Nah shift ini singkatannya, pertama sadari emosi yang muncul. Nah kita kehambat itu biasanya kita nggak mau maju karena cemas itu, nanti gini, nanti saya dimarahin, kalau waktu itu pikiran saya, nanti saya dianggap nggak kompeten, atau nanti saya diketawain. Nah sebenarnya ada itu kan perasaan cemas itu. Jadi kita perlu tahu nih, ini saya nih terhambat nih gitu, saya merasakan emosi apa sih. Misalnya ada takut, cemas, ragu, self doubt ya, itu juga hubungannya kan dengan cemas juga ya.
Nah itu tandanya kita lagi ketahan sama mental block. Jadi kita mulai sadar nih gitu, oh nih jangan-jangan saya punya limiting belief yang membuat saya jadi tertahan ya. Ini yang bisa membantu kita untuk cepat sadar sama emosi kita tuh mindfulness. Jadi mindfulness tuh memang kita berlatih buat lebih peka ya sama pikiran kita, emosi kita. Nah kemudian hanya itu hadapi tanpa menghakimi. Jadi biasanya kita kan suka nggak mau ya merasakan emosi sulit ya. Kayak cemas tuh kayak udah deh kita menghindar sama sekali, atau misalnya kita tekan gitu ya, kita tekan si rasa cemasnya itu. Nah kita di sini diajak untuk jangan buru-buru untuk menghindar. Kayak saya cerita tadi ya, jadi waktu saya pengen banget sharing mindfulness itu saya tunda kali ada setahun kali itu. Pokoknya saya lari aja dari rasa cemas itu gitu. Jadi jangan menolak, jangan juga menganggap kok saya lemah ya merasa cemas gitu. Enggak juga, jangan. Jadi benar-benar kita menerima, menghadapi dengan penerimaan, dan justru dengan rasa ingin tahu, ingin menggali gitu. Supaya justru dengan kita menyadari dan kita ingin tahu tuh kita jadi sebenarnya lebih tenang ya. Nah jadi kita terima, justru izinkan aja tuh emosi kalau di tubuh adanya di mana sih. Mungkin jadi deg-degan. Itu tuh kalau cemas itu sebetulnya tuh otot kita tuh langsung kaku ya, mengkeret gitu kan. Kalau lagi merasa takut tuh ada sesuatu nih di badan kita ya. Nah jadi kita bisa nanya ke diri kita, sebenarnya sih emosi ini pengen menunjukkan apa sih gitu. Nah justru kalau kita menghindari merasakan emosi cemas, begitu kita menghindari, sebetulnya kita malah memperbesar si mental block gitu, ngerti gak? Jadi kita takut sama rasa cemas gitu ya, kebayang gak? Jadi udah ada rasa cemas, terus kita juga takut nggak mau mengalaminya. Nah itu akhirnya memperkuat si mental blocknya itu. Nah kenapa sih cemasnya? Misalnya takut gagal gitu ya, kalau gagal nanti aku diketawain, nanti begini, nanti ini banyak gitu ya. Nah itu bikin kita cemas, dan kemudian kita juga takut mengalami cemas, akhirnya mendingan gak maju sama sekali. Nah emotional intelligence itu sebetulnya mengajak kita gak apa-apa gitu kalau kita cemas, gak apa-apa kalau kita takut gagal. Bahkan kalau kita misalnya bayangkan kalau kita gagal, udah gitu kita ngerasain rasanya gak enak bangetnya gagal gitu, itu pun nggak apa-apa karena semua orang pun akan ngalamin yang namanya gagal. Jadi kita perlu bangun capacity buat berani merasa gagal gitu, berani merasa takut gitu ya. Jadi karena disitulah kita jadinya jadi tangguh ya, jadi tangguh karena kita jadi berani dan mampu mengalami segala emosi yang akan kita alami juga ya sebagai manusia gitu. Jadi si mental block itu datangnya justru karena kita tidak berani merasakan emosi sulit. Dan si emosi sulit itu bayangannya kan karena pikiran kita juga ya, membayangkan gagal, membayangkan bakal pikiran-pikiran kita deh yang creating story itu ya, yang juga ada cognitive distorsi, thinking error, yang suka mikir kalau saya gagal berarti saya bener-bener udah deh kiamat gitu ya. Itu kan catastrophizing ya contohnya. Nah jadi di situ tuh sebetulnya sayangnya kita waktu kecil mungkin tidak diajari sama orang tua kita untuk it's okay gitu, untuk mengalami feeling yang emosi-emosi yang sulit tadi gitu. It's okay untuk merasa sedih, merasa takut, merasa kecewa gitu kan. Jadi di dalam kepala kita nih kita udah nolak, jangan deh ngerasain si emosi sedih, takut, marah gitu. Jadi kita menekan padahal itu malah create mental block gitu ya. Jadi pesannya di sini untuk yang berhubungan dengan emotional intelligence adalah kita tuh bisa nggak kita merubah sikap kita sama emosi sulit ini, bahwa it's okay untuk merasakan emosi sulit, sehingga nanti kita bisa tahu apa sih limiting beliefnya, dan kemudian kita bisa memprosesnya untuk kemudian kita jadi lebih berdaya gitu kira-kira. Jadi beranikan ya diri kita, beranikan buat menerima, merasakan, dan tadi merasa oke untuk merasakan tadi emosi-emosi sulit tadi
ya. Nah kemudian I tadi ya, SHI, shift, I-nya itu mulai kita coba identifikasi apa ya limiting belief saya gitu kira-kira ya. Dan kadang-kadang kita terjadinya si limiting belief ini waktu kita lagi kecil tadi ya, kayak yang saya alamin tadi, karena ngerasa kalau misalnya saya terlalu banyak menunjukkan sesuatu nanti malah saya dimarahin gitu ya atau salah dikit dimarahin, nah mendingan diem aja deh, nggak usah ngomong gitu. Nah jadi di situ sebetulnya ada limiting belief ya di balik emosi tadi, dan itu bisa kalau kita benar-benar mau ke dalam gitu. Apa sih keyakinan yang saya percayai, yang saya maknai di sini yang membuat si emosi ini datang gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita marah atau kita sedih atau kita kecewa dan sebagainya, itu waktunya buat kita ngecek nih sebetulnya apa sih yang saya yakini tentang diri saya, sebetulnya apa sih yang sebenarnya saya butuhkan mungkin waktu kecil itu ya, atau sekarang ini saya butuh apa yang tidak terpenuhi sehingga saya mempunyai reaksi emosional seperti itu gitu. Nah jadi itu yang kita perlu coba gali ke diri sendiri, dan biasanya di sini yang paling sulit ya, karena nggak kelihatan, ada di pikiran bawah sadar, dan biasanya lebih kebantu kalau ada coach misalnya gitu, atau ada temen yang membantu, atau ada psikolog atau terapis yang ngebantu untuk melihat, oh pantesan saya seperti itu karena saya punya ini nih belief saya gitu ya. Nah kalau misalnya kita sudah menemukannya, nah disitulah baru kita bisa men-challenge gitu. Ini kan saya membentuk makna begini, belief begini kan mungkin waktu saya dulu ya kecil, saya masih remaja, dan itu saya pegang sebagai sesuatu yang kebenaran gitu. Nah ini benar nih gitu, apakah ini 100% memang ini benar gitu ya. Itu kita challenge si limiting belief tadi. Bisa juga misalnya cari bener ada kondisi sebaliknya nggak sih. Misalnya saya waktu itu mikirnya mendingan saya diem aja deh daripada dimarahin gitu ya. Jadi saya berpikir bahwa kalau saya diem maka aman gitu. Nah kemudian saya perlu mencari ada nggak sih kondisi saya nggak diem tapi aman gitu ya. Itu ada tuh kalau saya cari. Misalnya saya pernah ikut apa sih waktu itu, lomba cepat tepat gitu ya, pernah gitu. Pernah juga waktu itu ikut kegiatan pramuka gitu ya. Nah itu kan ada kegiatan-kegiatan di mana saya bisa mengekspresikan diri tapi tidak dimarahin gitu ya. Jadi cari bukti-bukti di mana si self talk saya itu sebenarnya nggak benar, belief saya nggak benar. Misalnya belief saya misalnya bilang bahwa saya tuh nggak pinter gitu ya. Nah ada nggak bukti-bukti di mana sebetulnya enggak kok, ada juga pinternya meskipun misalnya bukan di bidang apa gitu, tapi pasti setiap orang tuh kan punya ya kepintaran di masing-masingnya gitu. Nah gitu, cari buktinya bahwa si keyakinan saya ini bukan 100% the truth gitu ya, bukan kebenaran yang universal gitu ya, tapi sebenarnya hanya karena saya percaya aja nih dia jadi suatu kebenaran buat saya gitu ya. Jadi dari situ baru kita jadinya agak bisa menggoyahkan ya si keyakinan itu, dan nanti bisa mulai memikirkan possibility baru untuk keyakinan yang berbeda yang lebih berdaya ya. Misalnya kita bisa aja bilang misalnya enggak ini ternyata saya enggak benar pikiran saya bahwa saya enggak pinter misalnya gitu. Paling misalnya saya bisa ganti dengan kata-kata ya memang saya lagi belajar misalnya gitu ya. Jadi kita bisa ubah kata-kata di dalam diri kita tadi dan merubah juga si limiting beliefnya tadi, mulai digoyang. Tapi tentunya jangan juga kita langsung berharap besok hilang sama sekali ya si limiting belief, karena dia sudah kita percayai, kita praktekin sekian lama, bisa aja dia masih ada momentumnya gitu ya, dan kita mungkin masih balik ke situ. Tapi kalau kita udah tahu nih, kalau dan kita mindful, kita akan sadar ini nih si pola lama saya nih gitu, tapi saya udah ganti kok gitu. Nah disitulah kita langsung ganti dengan keyakinan yang baru. Nah kemudian T-nya dari kata shift tadi
adalah kita mulai terapkan tuh langkah barunya. Kayak waktu saya sudah menemukan bahwa limiting belief saya adalah lebih baik diam maka itu aman gitu ya. Begitu saya tahu itu padahal itu tuh nggak bener gitu ya, itu akhirnya saya besok-besoknya itu berani saya coba deh saya tulis ini dulu yang aman gitu. Nah waktu itu belum ada ChatGPT ya jadi harus mikir gitu. Tapi waktu lagi saya posting nggak apa-apa nih, nggak ada yang mempermalukan gitu ya di sosial media, ternyata nggak ada juga yang kayak gitu. Nah itu jadi benar-benar take action ya. Take action itulah yang bisa memperkuat belief kita yang baru, yang lebih berdaya. Kalau nggak take action ya sama aja ya, berarti kita masih ngikutin si belief yang lama, nggak memperkuat belief yang baru. Gitu kira-kira ya. Nah silakan loh teman-teman di sini kalau mau berkomentar atau bertanya ya tentang tadi mental block, tentang limiting belief. Jadi kalau ditanya nih, apakah semua orang punya mental block, punya limiting belief? Kalau saya sih percaya kemungkinan besar semua orang punya gitu. Cuman bedanya apakah kita menyadarinya atau apakah kita kemudian benar-benar jadi terhambat, dan bagaimana kita handle-nya tadi ya. Bagaimana menghandle-nya, karena kita kemungkinan tuh meskipun orang tua kita udah baik banget, tapi ada aja biasanya kejadian sama temen lah, sama guru lah, sama segala macam yang bikin kita waktu kecil tuh jadi memaknai sesuatu yang akhirnya nanti di masa depannya jadi menghalangi kita gitu ya. Jadi waktu itu ada teman saya yang dia tuh punya emosi yang tidak enak tuh waktu dia justru gara-gara dia tuh di kelasnya itu paling muda gitu ya, yang lain tuh lebih tua ya. Jadi dia waktu dimasukin ke sekolah tuh dia umurnya kayak setahun 2 tahun lebih kecil gitu. Nah akhirnya kan sering diejek ya sama temen-temennya gitu. Nah akhirnya dia overcompensate artinya malah jadi pura-pura galak, pura-pura garang gitu kan jadinya. Itu akhirnya jadi mental block juga, karena orang-orang jadi nggak nyaman kan sama dia, karena dia overcompensate. Kecilnya merasa nggak dianggap, akhirnya gedenya dia overcompensate dengan garang, galak kayak gitu. Itu bentuk mental block yang berbeda lagi ya. Tapi beliefnya adalah itu, kalau saya misalnya tidak berbicara secara garang sama galak, nanti saya malah nggak dianggap. Nah kira-kira gitu beliefnya dia ya. Jadi saya percaya memang kita tuh ada, dan itu akan tercetus gitu saat kita punya tujuan. Udah gitu kita ngerasanya cemas, bisa nggak ya, ragu-ragu. Nah jadi sebenarnya si mental block itu kita diambang tadi ya, mau bertumbuh tapi kemudian tidak bisa maju. Nah justru dengan kesadaran dan dengan kecerdasan emosi kita bisa menggali dan kemudian merubahnya tadi ya. Oke, udah ada pertanyaan teman-teman? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Tapi kalau mau sama-sama ya kita menemukan mental block kita, kemudian melepaskan, memberdayakan diri kita dengan belief yang lebih positif, lebih membuat kita bisa maju. Ada workshopnya di tanggal 30, Break the Block ya, ada di Instagram saya dengan Instagramnya Coach Lestari, nanti bisa lihat di Instagram saya. Nah mungkin ada juga yang nanya gini nih, terus saya tuh memang merasa stuck tapi nggak tahu mental blocknya tuh apa gitu. Nah itu gimana ya cara menemukannya gitu. Saya tahu tuh, saya tuh pengen misalnya saya sebenarnya pengen banget bisa jalan-jalan ke luar negeri sendirian misalnya gitu, tapi kok kayaknya gimana gitu kan, cemas gitu. Nah itu bisa aja sih cemasnya cemas yang valid ya. Emang kita perlu persiapkan tuh keamanan kita kalau travel sendirian misalnya. Jadi si cemas itu kan sebetulnya pesannya adalah ini ya, hati-hati karena bisa ada bahaya. Jadi sebenarnya cemas adalah emosi yang berguna ya kan. Jadi kita perlu juga tuh punya persiapan. Jadi cemas itu ada manfaatnya. Nah sekarang tinggal kenapa cemasnya terus menerus misalnya gitu, atau misalnya berulang-ulang terjadi nih sampai saya akhirnya nggak bisa menjalani yang saya mau ini. Nah apa nih yang penyebabnya?
kita bisa misalnya tadi ya, menggali dengan bertanya kepada diri kita gitu, apa ya kira-kira cemas ini yang dihubungkan dengan travel itu kan berhubungan dengan rasa aman. Nah, apakah pernah ada kejadian yang bikin saya merasa aduh nggak aman nih kalau travel sendiri ya? Bisa aja. Nah, itu yang perlu kita nanti cari nih kalau kita ada workshop yang nanti yang 1 hari tadi ya. Jadi dicari memang kalau bisa mencari ke akarnya tadi, supaya tadi ya di situ ada emosi yang tidak ingin kita rasakan tuh, kita mau menghindari itu. Padahal dengan menghindari kan tadi mental blocknya semakin kuat. Nah, kita ingin melatih diri kita untuk nggak apa-apa kok, saya sekarang dalam keadaan aman, maka saya bisa merasakan si emosi ini yang tadinya saya hindarin terus gitu ya. Nah, kemudian bisa aja misalnya ini emosi tadi ya, ini emosi cemas wajar apa emosi yang berasal dari mental block gitu. Nah, ini lebih enak sih kalau misalnya kita ada coach ya, yang atau ada psikolog gitu yang ngebantu gitu. Ini masih normal atau ini udah nggak normal gitu. Kalau misalnya emosinya tuh berulang-ulang gitu ya, kemudian rasanya sangat intens sampai kita benar-benar nggak bisa berbuat apa-apa dan nggak proporsional gitu. Nah, itu sesuatu yang perlu dibicarakan. Nah, dari situ baru kita tahu nih, misalnya cemas yang normal tuh misalnya mau disuruh presentasi nih gitu, terus cemas kan, aduh bisa nggak ya. Nah, itu kalau kita kemudian jadinya action kita adalah misalnya kita persiapkan presentasinya, kita latihan, kita tanya sama teman-teman gitu ya, terus kita juga cemasnya itu kita mampu buat menerima. Nah, itu masih normal karena kita nyiapin gitu. Dan si cemas tadi di dalam pikiran kita masih bisa mengatakan ke diri kita tuh, oh ini sebetulnya cemas yang excited sebetulnya. Karena tuh kalau menurut saintis tuh di bagian otak kita nih kalau merasa cemas dengan merasa excited itu bagian otaknya sama. Jadi tinggal pemaknaan kita aja. Nah, ini masuk yang wajar. Tapi kalau misalnya cemasnya itu sampai sakit, kemudian sampai nggak mau nyoba sama sekali, akhirnya mengundurkan diri padahal sebetulnya ingin berbagi ya misalnya, nah itu udah mulai berlebihan. Dan ini kita kan tahu kok sebetulnya kalau kita mindful, kita belajar emotional intelligence, kita jadi tahu kok ini mulai batasnya nih udah mulai nggak wajar nih gitu ya. Oke, nah kemudian ini tadi ya tentang mental block itu bisa hilang sama sekali nggak sih gitu. Nah, ini kita makanya perlu hati-hati sama expectation di pikiran kita juga. Kalau misalnya tadi ya, kan saya udah sadar ya kalau misalnya ini keyakinan ini tuh nggak bener gitu. Misalnya ada keyakinan kalau saya tuh saya nggak bisa belajar teknologi deh, capek ya. Sekarang teknologi cepet banget ya, udah gitu aduh saya udah ketuaan deh suruh belajar teknologi baru gitu. Nah, itu kan sebenarnya limiting belief yang kayaknya udah mengartikan bahwa saya tuh otaknya udah tua, udah nggak bisa, padahal sebenarnya secara sains tuh enggak ya, otak kita selalu bisa berkembang gitu. Nah, itu limiting belief. Nah, cuma nanti bisa aja gilirannya nih mau kerja tapi tiba-tiba ya harus belajar ini lagi nih yang baru, udah gitu kan mulai aduh males deh gitu. Nah, di situ kita kalau misalnya udah menyadari oh ini limiting belief aja kok, apa ya yang bikin saya nggak mau belajar teknologi baru ini. Misalnya ini saya lagi mau belajar nih gimana sih cara bikin gambar pakai AI misalnya gitu ya, aduh capek banget ya, mendingan nyuruh orang deh gitu. Nah, itu di situ kalau kita menyadari ya, oh ini datang lagi nih si beliefnya, ya udah kita nggak apa-apa, itu hanya pikiran aja yang muncul. Sadari bahwa kita bukan pikiran kita, dan di situ kita bisa memutuskan saya mau ngikutin si pikiran ini yang bilang, yang ngulang-ngulang bahwa udah deh, udah tua nggak usah lagi deh nyoba-nyoba belajar teknologi baru gitu ya. Saya bisa memutuskan mau dipercayai si pikiran itu atau saya mau percaya pikiran yang baru, misalnya oh enggak kok, otak itu bisa belajar apa saja asal tekun dan dilatih gitu. Dan tergantung nih soalnya tujuannya tadi ya,
tujuannya cukup penting nggak gitu untuk saya berusaha bikin itu jadi tujuan kita juga perlu jelas why, kenapa kita mau ini gitu ya. Mental, ini ada pertanyaan nih, mental block panic itu juga limiting belief juga ya, bisa. Nah maksudnya ini ya panic attack ya maksudnya Mbak Lina ya. Panik itu kan berarti kita udah bener-bener dikendalikan ya sama tubuh yang tegang dan juga pikiran yang mungkin isinya negatif gitu. Ya itu perlu perlu diproses ya. Dibikin kita tuh ngerasa bahwa enggak kok, sebenarnya saya ini aman gitu. Jadi tubuh kita sih yang perlu dilatih dulu gitu dengan nafas, misalnya dipanjangin nafasnya. Kemudian kita grounding, artinya benar-benar kita melihat ya, ada apa yang kita lihat, yang teknik 5, 4, 3, 2, 1 ya. Temukan 5 yang bisa kita lihat. Kemudian 4 ya, kita melihat, misalnya lihat lampu, lihat kipas. Nah itu kita grounding gitu. Ini maksudnya panik saat ada perubahan jadi macet. Maksudnya macet pikirannya ya. Nah itu pikiran apa yang muncul misalnya ya, kita bisa nggak, kalau mindful kan kita bisa melihat nih pikiran apa sih yang sedang rame di kepala saya gitu. Wah ini ada perubahan lagi gitu, gimana nih nasib saya, ada rasa cemas. Itu kita perlu kemampuan buat melepaskan diri dan bisa mengamati pikirannya apa gitu. Panik nih misalnya, wah ada perubahan ini gitu. Nah si cemasnya itu kita perlu ini dulu ya, terima dulu si cemasnya, ini mulai nih cemas nih, ya udah nggak apa-apa, terima dulu, it's normal kalau misalnya ada perubahan itu merasa cemas. Nah karena kalau misalnya kita cemas itu di otak kita tuh artinya kan limbiknya aktif ya, limbiknya. Saat limbiknya aktif maka otak logika kita tidak bisa berpikir jernih, jadi percuma sih kalau mau dipaksain ya. Jadi mendingan kita terima dulu, temenin dulu si rasa cemasnya itu gitu. Nah setelah kita rada tenang, baru tuh kita bisa lebih mengamati pikiran tadi, pikiran apa ya yang bikin saya panik. Oh saya takut nanti ada konsekuensi ini misalnya gitu. Nah si konsekuensi ini apakah memang dia mungkin terjadi dan kita bisa mitigasi. Nah itu semua baru bisa dipikirin kalau kita sudah tenang limbiknya ini gitu. Dan si limbik ini baru bisa tenang kalau tadi ya kita punya kesadaran yang lebih besar gitu ya, yang bisa menemani si emosi tersebut. Karena kita bukan pikiran kita bukan emosi kita. Kita bisa menemani pikiran kita, bisa mengamati pikiran kita, bisa mengamati emosi kita, bisa menemani emosi kita ya, karena kita adalah tadi kesadaran yang sebetulnya bisa menemani pikiran dan emosi kita tadi. Nah kalau kita tadi udah tenang baru bisa berpikir jernih. Nah tapi tadi ya ini kan sesuatu yang perlu kita latih ya, karena kalau kita cepet panik dan sering panik gitu artinya kita di otak kita sudah sangat terlatih buat panik gitu kayak gitu ya. Nah jadi kita perlu ada latihan-latihan, misalnya kayak latihan breathing gitu ya, mindful breathing, breathing yang misalnya lebih dalam, kemudian waktu menghembuskan lebih panjang gitu. Nah itu membuat badan kita ngerasa oh everything is safe kok sebetulnya gitu. Yang bikin cerita nggak safe tuh cuma di pikiran-pikiran aja, tapi saat ini sebetulnya semuanya lagi safe ya kan. Kita sadarin itu dulu gitu, be present buat menyadari bahwa saat ini kita safe. Terus kita ajak tubuh kita nafasnya lebih panjang gitu, sebenarnya untuk ngasih tahu ke tubuh ini safe kok gitu. Nah sampai kita ngerasa safe barulah kita bisa berpikir dengan lebih tenang tadi ya, sampai itu tadi ya, sampai kita ngerasa bahwa udah tenang, udah safe. Kalau masih ngerasa nggak safe ya di sini nggak akan bisa mikir ya kayak gitu. Itu sih Mbak Lina. Nah setelah kita udah tenang baru kita bisa ngegali tadi pikiran saya apa sih tadi, keyakinan saya apa sih yang saya cemaskan gitu tadi, apa sih saya butuh apa sih gitu. Nah itu baru bisa setelah kita bisa nemenin si emosi kita tadi ya sampai dia akhirnya mereda sendiri, seperti itu.
Nah ini tapi perlu latihan, makanya kalau bisa teman-teman join yuk yang workshop tanggal 30, karena ya kita perlu tadi bisa menenangkan diri kita sendiri dari reaksi-reaksi yang datang dari mental block maupun limiting belief tadi. Oke, kayaknya cukup ya. Ini udah 40 menit, nggak kerasa. Mudah-mudahan topiknya bermanfaat, dan kalau teman-teman mau tahu lebih banyak bisa DM saya, bisa ngobrol, bisa juga ikut workshop di tanggal 30. Tapi ini memang menurut saya sih PR kita nih selama hidup kita nih, untuk bisa mengupas ya, apa sih hal-hal yang kita believe yang sebenarnya nggak bener mengenai diri kita. Sebenarnya bagaimana sih kita bisa mengenal diri kita yang otentik nih. Nah ini karena bisa aja dari kecil tuh kita banyak lapisan-lapisan belief-belief yang sebetulnya nggak bener gitu, yang sebenarnya it doesn't belong to us. Nah kita mulailah kita lepas-lepasin ya, dan biasanya kita tahu bahwa oh ini mulai waktunya gitu untuk melepas belief saat tadi terjadi sesuatu yang membuat kita emosi, cemas, takut, sedih. Itu adalah pintu masuk buat mengenal mental block kita, dan kita bisa melepaskan limiting belief yang nggak benar tadi. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi di minggu depan di acara Mindful Monday. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Oh maaf, nih ada pertanyaan. Dilanjutkan nanti ya. Masalah yang takut gagal, nanti saya bahas lebih lanjut di Instagram ya. Nanti ditunggu aja. Makasih banyak ya Mbak Lina tadi ya, tentang kecemasan tidak bisa mengontrol masalah yang terjadi karena takut gagal. Oke, saya lanjutkan nanti di Instagram. Terima kasih, dadah. Saya izin close ya.